melihat kondisi masyarakat hari ini yang transaksional, dan melihat memang calon-calon politisi yang idealis lah, relatif idealis itu nggak berani tampil. Yang tampil itu ya yang berduit. Itu visi abang kedepannya kayak mana nih bang? Bakalan ini. Ya, kemarin saya ditanya kawan di Jakarta gitu juga, tapi pertanyaannya hampir sama. Saya jawab, justru itu tantangannya nih, saya bilang kan. Pertama memang kita langsung takut lah, wah apalagi bagi saya yang sudah dua kali kalah, 2015 calon bupati, 2020 calon bupati kalah. Itu luar biasa menyesakkan dada. Menurut kita kan kita punya rencana yang terbaik buat hampir 1 juta masyarakat Labuan Batu ini, penduduknya kan. Dengan program ini, itu. Tapi kok kalah ini. Tapi apakah kita menyerah? Tentu tidak. Bagaimana caranya? Ya terus saja persisten. Apa yang dilakukan? Persisten ini lebih dari konsistennya. Apa yang dilakukan terus dalam rangkaian ini? Menjalin langkah-langkah yang strategis kepada pihak manapun. Menyadarkan masyarakat. Terutama berkomunikasi terus dengan partai politik. Karena partai politik ini berperan besar. Kita tahu lah fungsi partai politik itu kan. Mereka sebagai lembaga penggodok untuk siapa menjadi calon presiden dan segala macam. Tapi abang dulu nggak ada berpartai ya bang? Iya, saya dulu ya sadar diri karena sadar diri. Karena masuk partai politik harus banyak juga duitnya kan. Saya tak berduit, jadi jalur independen sajalah gitu lah. Iya. Sejujurnya ya ingin kita berpartai karena kita tahu partai politik itulah lembaga yang penting untuk yang dan efektif, bisa cepat untuk kita bisa berjuang gitu loh kira-kira. Tapi ketika itu tak bisa ya kita banting setir, independen juga bisa. Jadi kita harus terus persisten lah. Bukti kita sebagai orang yang berpikir ya teruslah memperjuangkan apa yang menurut kita yang harus dilakukan. Ya tentu ya namanya hidup ini jadi apapun pasti ada suka ada duka. Iya. Kebetulan saya pernah jadi salah satu wakil bupati di Indonesia di Labuan Batu, tentu jadi pejabat penyelenggara urusan negara ya. Banyak jelas sukanya. Kenapa? Bayangkan dijamin hidup kita. Gaji dapat bulanan. Uang listrik nggak perlu berpikir lagi, uang listrik di rumah dinas ada. Kesehatan kita dijamin, tak berpikir lagi. Uang makan dijamin. Kalau bepergian ada perjalanan dinas, baik ke dalam kota, keluar kota kan. Saya dulu kaget. Wah begini enak jadi pejabat ini. Pantas orang membanyak jadi pejabat. Kenapa dijamin begini? Kupikir kan. Berarti supaya jangan lagi mikir yang lain. Bisa fokus ngurusi orang banyak kan gitu kan. Makanya saya bilang ke sini jam 2 malam. Relakanlah kalau ada tamu masuk. Itulah. Dukanya bang? Wah, sesungguhnya kalau bagi saya duka itu adalah suka. Suka itu adalah duka. Kalau diri kita tidak mampu menghayati posisi tugas, tidak sadar diri ya. Suka bisa jadi duka, duka bisa menjadi suka. Itu prinsip saya sebenarnya. Iya. Kalau suka dan duka selama 2 kali pemilihan bang? Oh, Mak Jang itulah yang tentu sukanya dulu memang pertama mengembirakan kalau ada yang menyaut visi kita, terutama orang muda kan. Oh, kita dukung pasang independen begini-gini, itu luar biasa sukanya. Kenapa? Bayangkan dia bisa membenarkan dan akhirnya mengikut pikiran kita kan. Sukalah kita. Dia bisa menjadi gerakan kita terus untuk ke banyak masyarakat lain. Dukanya inilah masih sisi lain realitas dari pelaksanaan berpolitik kita di daerah-daerah yang masih menggunakan namanya cara-cara kuno, cara-cara yang kurang beradab lah kan. Ya apa itu? Menyerang dengan black campaign dan lain-lain lah. Misalnya kami pasang independen di black campaign atau kampanye hitam begitu lulus. Karena kan memang berat lolos jadi calon independen ini, mengumpulkan sekian ribu, belasan ribu, puluhan ribu KTP dengan tanda tangan pakai materai itu berat.
bagi orang yang nggak ngerti, Iya. bagi orang yang lemah dalam berjuang yang berat. Jadi kami di Black Campaign, waktu itu kita masih musim politik sara. Oh, pasangan Suhari Pane Ihsan Rambe masa itu, dan juga yang terbaru Suhari Pane Irwan Nindra lolos karena didukung mata sipit katanya. Uang mengalir, jadi KTP banyak lah dapat. Dibayari KTP masyarakat, satu KTP 100.000 kata mereka kan. Saya mendengar itu, wah ini sedih juga cara berpolitik yang nggak sehat, saya pikir. Tapi saya artikan juga itu, wah ini berarti kami diperhitungkan lah, saya pikir gitu. Sampai kan diverifikasi faktual kan, banyak data kita diambil oleh baru independen lain, ada yang gitu kan. Itu belaga, dan akhirnya milih siapa, kan ditanya petugas verifikator KPU, PPS. Kami milih pasangan Suhari Pane Irwan Nindra gitu. Artinya sampai begitulah cara berpolitik supaya demi lolos independen mereka, pengambilan data dan lain sebagainya. Tapi kita tidak soal itu kira-kira contoh suka dukanya dalam perjuangan independen. Dalam politik yang baik kita pun lakukan, belum tentu dianggap baik apa yang tidak baik kita lakukan kan. Iya. Tapi apakah itu mengkedorkan kita untuk berbuat baik? Tidak. Ya konsisten saja, istiqomah berbuat baik. Karena apapun ini sebentar saja. Semua kejayaan, semua kekayaan di dunia ini akan sebentar saja. Kita aminkan itu kan. Begitu juga sebaliknya. Segala bentuk penderitaan, semenderita-menderitanya, segala bentuk kesakitan, sesakit-sakitnya juga akan berlalu sebentar saja dan akan kembali kita berkalang tanah. Itu yang saya dengar dari banyak orang tua memberikan nasihat. Terakhir ini Bang, Iya, Pak Rujung. pesan Abang untuk para politisi muda yang ingin berkecimpung di dunia politik. Iya, terjunlah ke dunia politik. Karena apa? Politik itu jalan yang mulia. Tapi sebelum terjun, persiapkan diri dengan baik. Kita harus juga sadar begini realitas politiknya. Begitu kita sadar, bagaimana kemudian menyusun langkah-langkahnya supaya tidak jadi korban politik. Tapi bagi politisi muda yang mau terjun politik, ya segera terjun. Ibarat terjun ke suatu daerah baru, persiapkan diri dengan baik. Apa, siapa, bagaimana caranya, kapan, apa yang perlu dilakukan, apa masalahnya, kenapa itu bisa menjadi masalah. Nah, itu menurut saya penting. Dan hadirlah di tengah-tengah masyarakat memberikan solusi. Memberikan solusi ini bukan ikut kita latah, oh supaya menang kasih uang. Bukan itu sebagai orang muda. Apa hebatnya kalau kita melakukan itu? Nah, ini justru yang mau kita hilangkan kebiasaan yang buruk. Jadi itu Kalau sudah masyarakat rusak, bagaimana nasib kembali ke anak cucu kita yang akan menjadi korban berikutnya? Dan tentu kan kita tidak mau anak cucu kita jadi korban. Masa kita tega mewariskan ketidakbaikan ke anak cucu kita? Kitalah pembaharu itu sebagai orang muda seharusnya. Itulah dia. udah gitu aja Bang. Oke. Jadi demikian ngobrol-ngobrol singkat kita dengan Abangda Suhari Pane. Semoga pemikiran-pemikiran beliau dapat menginspirasi kita semua, terutama para politisi muda. Dan semoga beliau bisa kembali sehat seperti sedia kala dan Amin. mampu Amin.